Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rika Dasmi Wardani dengan NIM 2014040048. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang merancang tes penilaian sikap dan penilaian keterampilan dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Yang pertama, merancang tes. Sebelum merancang tes, kita harus mengetahui pengertian tes terlebih dahulu. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Di dalam tes ini kita pertama harus merancang atau membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Kemudian kita buat soalnya, kunci jawaban serta ada rubrik penskorannya. Yang pertama itu adalah membuat kisi-kisi. Ini ada contoh pembuatan kisi-kisi yang mana kisi-kisi ini tentang tes formatif ukuran pemusatan data sekolah SMA Negeri 6 Semarang dengan mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 MIPA atau IPS. Dalam tes ini ada 7 kolom. Yang kolomnya yang mana kolom pertama itu ada KD-nya, kemudian indikator pencapaian kompetensi, indikator soal, kemudian ada bentuk tes, ada dimensi progres kognitif, nomor soal, serta bentuk soalnya. Dimensi proses kognitif ini terdapat dalam taksonomi Bloom, di mana ada C1 sampai C6. Pada kisi-kisi saya cuman ada C3 sama C4. Kompetisi dasarnya itu ada 3.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3.2.4, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan mean data berkelompok dengan cara langsung. Indikator soalnya ada 6 indikator. Jadi nanti ada 6 soal yang akan saya bikin nantinya. Untuk indikator pertama yaitu peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok dengan cara langsung. Nah, soal pertama ini bentuk tesnya tes tertulis dan dimensi proses kognitifnya itu C3, menggunakan C3 untuk dalam bentuk soal pilihan ganda. Untuk indikator kedua yaitu peserta didik mampu menentukan rata-rata data berkelompok dengan cara langsung dari suatu histogram titik tengah. Bentuknya itu tertulis dengan proses kognitifnya itu C3, bentuk soalnya pilihan ganda. Untuk indikator yang ketiga yaitu peserta didik mampu menentukan rata-rata suatu data. Bentuk tes tertulis, dimensi proses kognitifnya C3, bentuk soalnya juga pilihan ganda. Indikator keempat yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata data berkelompok. Untuk bentuk tesnya tertulis, sedangkan proses kognitifnya menggunakan C4. Bentuk soalnya masih tetap pilihan ganda. Selanjutnya indikator kelima yaitu peserta didik mampu menentukan dengan rata-rata. Bentuk tes tertulis juga, proses kognitifnya C3, bentuk soalnya pilihan ganda. Yang soal indikator terakhir yaitu
Indikator keenam, peserta didik mampu memecahkan dan menyimpulkan masalah yang berkaitan dengan rata-rata data berkelompok dalam permasalahan kontekstual dengan bentuk tes tertulis dan proses kognitifnya C4, bentuk soalnya uraian. Selanjutnya bentuk contoh soal dari kisi-kisi yang telah saya buat tadi. Ini contoh soalnya. Soal yang pertama itu pilihan ganda. Soalnya adalah perhatikan tabel berikut, di mana tabel ini ada nilai serta frekuensinya. Soalnya kita disuruh mencari nilai rata-rata dari tabel di atas. Soal yang kedua ialah data berat badan 20 siswa disajikan pada diagram berikut. Rata-rata berat badan siswa adalah pilihan ganda juga. Ada 5 option pilihan. Teman-teman bisa melihat pada soal. Ini ada diagramnya. Kemudian soal yang ketiga yaitu rata-rata hitung nilai matematika 60 siswa adalah 6,4. Jika rata-rata dari 35 siswa pertama adalah 6,5, maka rata-rata nilai 25 siswa yang lain adalah. Soal yang keempat yaitu seorang siswa melakukan pengukuran berat badan teman-temannya sekelas dan mencatat pada tabel distribusi frekuensi. Dia sudah menghitung rataan berat badan teman sekelasnya yaitu 47,25 kg. Suatu hari, catatan hasil pengukuran tersebut terkena air hujan, sehingga ada bagian frekuensi yang tidak jelas tertulis seperti tabel berikut. Jumlah frekuensi yang tidak jelas tersebut adalah ini ada tabelnya, tabel berat sama FI-nya. Tapi ada satu FI yang kosong. Jadi kita diminta untuk mencari FI-nya tersebut. Kemudian soal yang kelima yaitu perhatikan histogram di bawah ini. Rata-rata data dari di bawah ini adalah di sini ada histogram. Ada 6 data di sini dan 6 frekuensi juga. Kita disuruh untuk mencari rata-rata dari histogram tersebut. Dimana caranya itu nanti kita ubah histogram menjadi dalam bentuk tabel. Soal yang keenam atau yang terakhir yaitu soal uraian. Bentuk soalnya ialah gaji bulanan dari pekerja suatu pabrik jaya dicatat dan dapat disajikan pada bentuk tabel. Di sini ada tabelnya, ada gaji bulanan sama frekuensi. Ada 7 baris di bawahnya. Rata-rata gaji karyawan tiap bulan adalah 867.000. Jika bulan depan gaji setiap karyawan naik menjadi 50.000, maka tentukan rata-rata gaji karyawan pekerja pabrik bulan depan. Maka berikan kesimpulan terhadap gaji sebelum dan sesudah adanya kenaikan. Kemudian tentukan mean data kelompok dengan menggunakan cara langsung. Setelah adanya contoh soal, saya akan memberikan kunci jawaban dan rubrik penilaian tes formatifnya. Untuk yang pilihan ganda, kunci jawabannya ialah pada soal nomor 1 jawabannya E, soal nomor 2 jawabannya B, soal nomor 3 jawabannya B, soal nomor 4 jawabannya A, dan soal nomor 5 jawaban D. Untuk skor pilihan ganda ini, jumlah benar itu kita kali 2. Maka misalnya skor maksimumnya tuh ada 5 dikali 2, maka 10 jika semua siswa menjawab jika siswa tersebut menjawab benar kelima soalnya, maka mendapatkan nilai 10. Untuk kunci jawaban yang uraian ini ada jawabannya. Kita tentukan tabelnya terlebih dahulu, kita bikin tabelnya. Tadi tabelnya cuma ada 2, yaitu gaji bulanan sama FI. Kemudian kita tambah 2 tabel lagi, yaitu XI itu nilai tengah sama
tabel yang terakhir yaitu FI dikali XI. Kita kalikan frekuensi sama nilai tengahnya. Kemudian kita dapat rata-ratanya ialah kita dapatkan rata-rata dengan menggunakan rumus yang telah ada. Maka kita dapat rata-ratanya ada 867.000, kemudian sama dengan kita cari nilai X atau frekuensi yang kosong tadi. Maka kita dapatkan X-nya ialah 4. Kemudian kita bikin tabel baru untuk gaji bulan depan, di mana gajinya itu kita tambahkan dengan 50.000. Maka kita dapatkan tabelnya seperti ini, mana FI, kemudian ada XI, sama tabel yang terakhir yaitu FI dikali XI. Untuk rubrik penilaiannya, pembuatan tabel yang pertama itu ada 4 untuk rubrik penilaiannya. Kemudian untuk hasilnya ini ada 2 untuk rubrik penilaiannya. Dan untuk tabel yang tabel barunya dikasih rubrik penilaiannya itu 2. Kemudian setelah dibikin tabel baru, maka dapatkan rata-ratanya yaitu ada 91.700. Rubrik penilaiannya 1. Jadi bulan depan itu setiap karyawan dinaikkan gajinya 50.000, rata-ratanya berubah jadi 917.000. Itu diberi penilaian 1. Dan kesimpulannya itu ialah rata-rata gaji sebelum kenaikan adalah 867.000. Kemudian rata-rata gaji setelah dinaikkan 50.000 menjadi 917.000. Artinya jika suatu data rata-rata adalah P, jika suatu data itu ditambah dengan A, maka rata-rata data yang baru menjadi P ditambah A, sehingga didapatkan skor maksimumnya ialah 10. Adapun pedoman dari rubrik penskorannya yaitu adalah kita gunakan rumus, yaitu rumusnya nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi 20 dikali 100. Contohnya untuk nilai akhir, jika siswa benar pada pilihan ganda menjawab 4 benar, maka 4 dikali 2 dapatkan 8. Untuk pilihan ganda dapatkan 8, dan pada uraian mereka benar semua, maka 8 ditambah 10 dibagi 20 dikali 100. 8 ditambah 10, 18 dibagi 20, maka 18 dibagi 20 dikali 100 didapatkan nilai akhirnya adalah 90. Jadi nilai akhir dari siswa tersebut 90. Yang kedua, merancang penilaian sikap. Sebelum merancang penilaian sikap, kita harus tahu pengertian penilaian sikap terlebih dahulu, yaitu merupakan kegiatan yang bersifat kompleks karena berkaitan dengan value dan objeknya tidak langsung dapat diukur. Penilaian sikap itu dapat dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman itu dilakukan dalam rangka pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Contoh penilaian sikap yang pertama yaitu pedoman pengamatan sikap spiritual. Petunjuknya, 1. Berikan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan mengacu pada ketentuan berikut. Tidak pernah jika Anda tidak pernah melakukan sesuai pernyataan yang ada. Kadang-kadang jika Anda kadangkala melakukan dan seringkali tidak melakukannya. Sering jika Anda sering melakukan dan kadangkala tidak melakukannya. Selalu jika Anda senantiasa melakukannya sesuai pernyataan yang ada. Lembar ini diisi oleh guru.
Di sini ada 5 aspek. Aspek pertama yaitu berdoa setiap akan atau usai melakukan aktivitas. Yang kedua, memberi salam kepada orang lain ketika akan atau selesai mengutarakan pendapat. 3, tidak menyontek ketika ujian. 4, tidak melihat jawaban teman ketika ujian. Yang kelima, merasakan kebesaran Allah atau tidak sombong setelah mempelajari matematika. Kategorinya ada 4, seperti pada petunjuk tadi. Angket ini bisa diisi oleh guru. Contoh penilaian sikap yang kedua, yaitu ada petunjuknya. Yang pertama, berikan penilaian dengan menggunakan angka 1-4 pada kolom yang bersesuaian dengan perilaku yang muncul pada diri siswa. Mengacu pada kriteria berikut. 1. Angka 1 bila perilaku atau sikap yang muncul tidak relevan dengan aspek sikap. Angka 2 bila perilaku atau sikap yang muncul kadang-kadang relevan dengan aspek yang ada. Angka 3 bila perilaku atau sikap yang muncul sering relevan dengan aspek yang ada. Angka 4 bila perilaku atau sikap yang muncul senantiasa konsisten dengan aspek sikap. Angket ini diisi oleh guru, yang mana ada nomor, kemudian nama siswa, ada sikapnya. Di mana yang pertama itu tidak terlambat ketika masuk kelas, yang kedua disiplin dalam mengumpulkan tugas, yang ketiga serius dalam mengerjakan tugas, 4 tidak mudah putus asa, dan 5 berani mencoba hal-hal baru. Keterangannya juga diisi oleh guru. Contoh penilaian sikap yang ketiga, yaitu lembar penilaian diri. Petunjuknya ialah berikan penilaian dengan cara membubuhkan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Kriteria yang perlu Anda perhatikan sebagai berikut. Tidak pernah, bila Anda tidak pernah melakukan sesuai pernyataan. Kadang-kadang, bila Anda kadangkala melakukannya namun sering tidak melakukannya. Sering, bila Anda sering melakukannya namun kadangkala tidak melakukannya. Selalu, bila Anda kerap atau senantiasa melakukannya sesuai pernyataan. Angket ini diisi oleh siswa atau kita sendiri. Terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, saya senantiasa disiplin datang ke sekolah. 2. Saya mengerjakan tugas-tugas matematika yang diberikan guru. 3. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu. 4. Saya tidak mudah putus asa ketika dihadapkan pada soal matematika. 5. Saya berani mencoba cara-cara baru ketika diminta menyelesaikan soal-soal matematika. Contoh penilaian sikap yang keempat ialah lembar penilaian teman sebaya. Angket ini diisi oleh teman sebaya kita dan untuk menilai penilaian sikap kita di sekolah. Petunjuknya, berikan penilaian kepada teman Anda dengan cara membubuhkan tanda checklist pada kolom yang sesuai. Terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, tidak sering terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, senantiasa menyelesaikan tugas-tugas matematika yang diberikan oleh guru. 3. Tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas matematika yang diberikan guru. 4. Tidak menyontoh ketika diberikan tugas matematika oleh guru. 5. Mencoba cara-cara baru ketika diminta menyelesaikan soal-soal matematika. Pilihannya yaitu ada 2, melakukannya iya atau tidak. Yang ketiga, merancang penilaian keterampilan. Sebelum merancang penilaian keterampilan, kita harus mengetahui pengertiannya. Ialah penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Di sini ada contoh penilaian keterampilan, yang mana ini ada untuk sekolahnya, yaitu nama Satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Semarang, tahun pelajaran 2020-2021, kelas 12 semester ganjil, mata pelajaran matematika. Ada KD-nya yaitu 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan IPK
yaitu 4.2.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mean data berkelompok. Materinya statistika ukuran pemusatan data. Untuk tugas langkah-langkah pengerjaannya ada 7 langkah. Yang pertama, carilah data penelitian di sekitar lingkungan kalian, di mana jumlah data lebih dari atau sama dengan 40. Misalkan data tinggi badan, berat badan di lingkungan RT kalian. Kemudian yang kedua, setiap kelompok membuat minimal 2 permasalahan dan penyelesaiannya. Yang ketiga, dari data tersebut dapat disajikan datanya itu ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian digambarkan dalam bentuk histogram. Yang keempat, data tersebut kemudian dicari mean, median, dan modusnya. Yang kelima, permasalahan dan penyelesaian yang telah dibuat oleh kelompok dapat ditulis dalam bentuk laporan yang berbentuk makalah atau Word. Yang keenam, buat tabel rencana kegiatan penyelesaian tugas proyek lengkap dengan jadwal dan uraian tugas anggota. Yang ketujuh, laporan dikumpulkan paling lambat 3 minggu setelah tugas itu diberikan. Kemudian ada rubrik penilaian proyeknya, yang ada tabel kriteria sama skor. Untuk skor A dari 100 sampai 86, antara 86 sampai 100, ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu permasalahan dan penyelesaiannya sudah benar dan sesuai dengan konsep materi. 2. Laporan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas dan pembagian tugas anggota kelompok. 4. Bagian pelaksanaan membuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang masuk akal, dan penyajian data berbasis bukti. 5. Bagian pelaporan memuat permasalahan yang dibuat sendiri oleh kelompok, bukan hanya mengambil dari buku sumber atau internet, serta terdapat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Ternyata ada 6. Yang keenam itu kerjasama kelompok sangat baik. Untuk skor B, antara 75 sampai 85 nilainya. Ada 6 kriteria. 1. Permasalahan sebagian besar sudah benar dan sesuai dengan konsep materi yang dipelajari. 2. Laporan membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Bagian perencanaan membuat tujuan kegiatan yang jelas dan pembagian tugas anggota kelompok. 4. Bagian pelaksanaan membuat proses pengumpulan data yang baik, pemecahan masalah yang masuk akal, dan penyajian data berbasis bukti. Selanjutnya, bagian pelaporan belum membuat permasalahan yang dibuat sendiri oleh kelompok dan hanya mengambil dari buku sumber atau internet, walaupun sudah terdapat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Terakhir yaitu kerja kelompok sangat baik. Untuk skor C, antara 65 sampai 74. Kriteria yang pertama yaitu permasalahan dan penyelesaiannya ada beberapa yang keliru dan kurang sesuai dengan konsep materi yang dipelajari. 2. Laporan belum memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Bagian perencanaan memuat tujuan kegiatan yang jelas, namun belum ada pembagian tugas anggota kelompok. Yang keempat, bagian pelaporan belum membuat permasalahan yang dibuat sendiri oleh kelompok dan hanya mengambil dari buku sumber atau internet, serta belum ada kesimpulan dari hasil kerja kelompok. Terakhir, kerja kelompoknya baik. Untuk skor D, kurang dari 65. 1. Permasalahan dan penyelesaian dibuat keliru dan kurang sesuai dengan konsep materi yang dipelajari. 2. Laporan belum memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Bagian perencanaan belum memuat tujuan kegiatan yang jelas, namun belum ada pembagian tugas anggota kelompok. 4. Bagian pelaksanaan belum memuat proses pengumpulan data yang baik. 5. Bagian pelaporan belum ada memuat permasalahan yang dibuat sendiri oleh kelompok, hanya mengambil dari buku sumber atau internet, serta belum ada kesimpulan dari hasil diskusi kelompoknya. Serta yang keenam, kerjasama kelompoknya kurang baik. Untuk skor 0 itu kriterianya tidak melakukan tugas proyek atau mereka tidak membuat tugas itu, maka mendapatkan nilai 0. Hanya itulah penyampaian materi dari saya. Materinya yaitu materi tentang tes, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan.
Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.